Ulangin berarti. Nah, oke. 3, 2, 1, action. Namanya siapa, Mas? Halo, nama saya Dita. Saya dari anggota KKN Dusun Pringwulung. Saya di sini sebagai orang yang sering disuruh-suruh dalam KKN. Atau ya juga berperan sebagai orang yang disuruh bicara di depan orang, alias humas ya. Jadi ya begitulah menjadi orang yang disuruh-suruh di Dusun Pringwulung. Emang jahat kalian. Halo, kenalin aku Daniel di KKN ini sebagai ketua kelompok. Apa yang Daniel ketahui tentang KKN? KKN atau kuliah kerja nyata, itu suatu program pengabdian masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa itu akan terjunkan ke suatu lokasi yang mungkin bisa dikatakan kurang berkembang gitu. Jadi kita mencoba mengembangkan desa atau dusun tersebut agar lebih baik. KKN adalah tempat atau sebuah program untuk kita turun langsung ke masyarakat, melihat langsung kondisi di sana gimana. Terus pada dasarnya kita berkegiatan di sana. Nah, ya memberikan sedikit banyak manfaat di dusun tempat kita tinggal di sana. Ya kurang lebih KKN kayak gitu sih. Kamu KKN di mana? Bisa ceritain latar belakangnya nggak tempat kamu KKN itu? Oke, aku KKN di dusun Pringwulung, Pringwulung Gunung Kidul. Kecamatannya Saptosari, ada salah satu desa pengambil sawit. Jadi itu sekitar setengah jam dari kota Wonosari, sekitar 10 menit dari pinggir pantai selatan. Ya gitulah tempatnya. Jadi ini dusun yang sangat menarik karena ternyata tempat para pedagang bawang kawi asalnya dari sini. Desanya sangat ramah, asri, bersih. Terus ya masih sangat pedesaan gitu. Gitulah. Untuk hasil pertaniannya sebenarnya masih banyak yang bertani sebagai petani, bukan petani ya, mungkin apa ya, ya semacam yang bercocok tanam untuk ketela, jagung, terus kacang-kacangan kayak gitulah, ya kayak gitu. Karena kan tanahnya di sana konturnya keras ya, keras. Air juga adanya cuma waktu hujan. Kalau untuk penduduk saat ini memang udah ada air keran gitu, walau kadang-kadang juga mati. Tapi kalau untuk di desanya, untuk pengairan perkebunannya mereka mengadakan hujan. Jadi ya bukan tipe pertanian padi gitu. Mungkin dari segi infrastruktur jadi satu dusun itu kan memang terbelah oleh satu bukit yang agak besar. Nah, untuk di dusun di sebelah dusun yang satunya memang sepertinya memang sudah direncanakan untuk perbaikan jalan, untuk akses-akses beberapa termasuk air dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini masih belum. Itu dari segi infrastruktur. Terus dari segi tingkat pendidikan mungkin sebenarnya udah cukup berpendidikan karena sekolah juga dekat. Sampai SMK juga mungkin nggak terlalu jauh di kota kecamatannya, tapi memang nggak banyak yang menempuh pendidikan di pendidikan langsung gitu. Nah itu sih. Mungkin kalau kekurangan nggak banyak kekurangan dari mereka, sangat nyaman, sangat asri, sangat lengkap apa ada di sana gitu. Aku sama teman-teman kelompokku KKN di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di sana itu di Desa Kerambil Sawit, Dusun Pringwulung. Menurutku Pringwulung ini dusun yang punya banyak potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari hasil pertaniannya, ya budayanya, terus ini ekonominya, banyak lah yang dapat dikembangkan. Jadi kami bersama teman-teman kelompok mencoba mengembangkan potensi yang ada dengan program kerja yang kami susun.
Persiapan KKN Daniel tuh apa aja sih? Oke, nah untuk persiapan KKN, awalnya kita ada pembekalan dari kampus. Itu pembekalan dilakukan secara offline dan online, dibagi gitu karena ya kapasitas kampus untuk menampung seluruh satu angkatan mungkin cukup kurang gitu. Jadi, nah habis itu habis pembekalan kita penerjunan ke lokasi KKN. Yaitu awalnya kita observasi dulu, kita tanya-tanya kepada tokoh-tokoh masyarakat di dusun Pengulol. Itu kita mencoba mengulik apa potensi dan permasalahan dusun tersebut. Jadi habis kita tahu permasalahannya, kita coba nyusun program kerja. Persiapan KKN. Aku sempat ini sih cari-cari tahu di sana ini kayak gimana. Di sana apa, potensinya apa, mungkin apa yang bisa dilakukan di sana. Kondisi geografisnya terutama kayak apa. Terus berkaitan dengan apa yang harus dibawa ke sana. Sebenarnya ya itu sih, sesimpel itu. Kalau dari kampus sendiri, pembagian programnya bagaimana sih? Untuk program kerja itu terbagi menjadi program kerja kelompok dan program kerja individu. Yaitu kelompok itu program kerja yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok, sedangkan program individu itu dilakukan oleh 1 atau 2 sampai 3 orang dari anggota kelompok. Nah, selain terbagi menjadi kelompok dan individu, ada juga program penunjang, program utama, dan program tambahan dan insidental. Program utama itu program yang sesuai dengan tema KKNIA dan juga program studi kita. Kemudian kalau program penunjang yang menunjang program utama tersebut, Pak. Terus program tambahan itu yang permintaan dari masyarakat. Jadi program ini nggak direncanakan tapi muncul di tengah-tengah pelaksanaan KKN. Kemudian kalau insidental itu ada misalnya takziah, terus lewang. Jadi yang hampir sama tambahan tapi lebih ke insidental. Oke, kebetulan kami dari berbagai jurusan, programnya banyak banget, terutama fokus ke anak-anak. Ada program kita tiap hari, mungkin hampir tiap hari kita ngajar di TK PAUD. Habis itu kita juga buka bimbel, kita ada TPA. Kita banyak kegiatan kepada anak-anak, dari prodi akuntansi ada kegiatan menabung, terus di SMP juga dari prodi sejarah dia bikin, yang dari sastra Indonesia dia bikin apa namanya, program namamu, antologi. Terus dari teman teknik sipil dia revitalisasi bangunan, kita ngecat di sana, kita buat perbarui TBM, kita mindahin TBM. Terus ada juga bank sampah. Temannya di komunikasi termasuk aku, kami menghimpun banyak buku untuk nanti dimasukin ke TBM. Kita buka donasi buku lewat media digital. Kita juga ada program yang fokus ke kesehatan untuk stunting. Terus ada kegiatan apa lagi ya? Untuk hari anak. Kayaknya masih banyak lagi sih kayak gitu. Pokoknya programnya kayak sekitar itu deh. Kalau dari Daniel sendiri, kegiatan apa yang sok sukain? Kegiatan program kerja yang aku sukain, kalau dari aku 17-an sih. Soalnya 17-an itu banyak pakaiannya dan ramai juga, antusias dari masyarakat, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang tua-tua itu ada, dan memeriahkan acara tersebut. Kan kalau 17-an ada lomba anak-anak, ibu-ibu, terus lomba voli juga yang buat bapak-bapak, kemudian jajanan sehat juga yang dari kecil-kecil sampai tua-tua itu semuanya ada hadir. Kalau menurut kita, kegiatan apa aja yang kita suka? Bangun pagi adalah kegiatan yang paling kami suka. Kami sangat bersemangat untuk bangun pagi setiap hari dan tidur sangat larut malam. Itulah kegiatan yang kami suka.
sangat memperbarui hidup kami. Kehidupan mahasiswa yang bangun jam 10 dan tidur jam 4 menjadi sangat teratur. Terima kasih Kak Kaen. Menurut kita, apa yang kita dapatin dari kegiatan KKN? Uh, Pola tidur yang baik. Kami jadi benar-benar tahu kehidupan di masyarakat gitu. Terutama sebenarnya kan kita belajar di kampus ya, terus ada banyak hal yang kita pelajari di sana, tapi kita lupa bahwa sebenarnya apa yang kita pelajari itu seharusnya digunakan kembali ke masyarakat. Nah, memang di sini kita belajar bahwa ternyata nggak semudah itu loh, mengimplementasikan apa yang kita punya di tengah-tengah masyarakat. Lalu terutama juga tentang culture yang ada di masyarakat. Kita butuh penyesuaian, kita butuh memahami bagaimana kehidupan biasanya di sana tuh gimana. Karakteristik khususnya mungkin dan lain sebagainya. Nah itu jadi pengalaman berharga terutama buat aku di sana, dan jadi pelajaran juga bahwa teori yang ada di kampus tuh nggak cukup. Kita perlu lihat langsung ke bawah gitu. Oke, sama kan yang pasti pengalaman lah. Pengalaman jadi tahu nih budaya di dusun tersebut itu apa aja. Terus sebenarnya nggak jauh berbeda sih sama di tempat asalku, karena kan aku juga dari Kulon Progo nih, masih satu provinsi itu. Ya, mungkin di beberapa adat ada perbedaan lah. Jadi bisa tahu, wah ternyata di Gunung Kidul tuh adanya kayak gini gitu. Menurut kita, apa kendala terbesar selama KKN? Eh, di sana itu kan tadi aku bilang terkait air. Sebenarnya nggak ada kendala sih soal air juga. Walaupun kadang-kadang memang di sana karena tempatnya begini, kondisi geografisnya, jadi air kadang nggak buat naik. Nah mungkin kadang itu jadi kendala buat air. Tapi air sebenarnya itu oke aja sih. Kebetulan pemilik rumah kami, Pak Wakit, sangat baik. Dia fasilitasi kami air. Bahkan kadang sampai minta ke tetangga, beliau bantuin itu. Mungkin kendala pribadi adalah bangun pagi, karena kami sebagai mahasiswa bangunnya jam 10. Sedangkan di sini kami wajib bangun pagi jam 6, jam 5 untuk mengajar ke TK dan ke PAUD. Kendala lain mungkin makan. Untuk masak sendiri kita harus pergi ke pasar. Nah itu mungkin perlu pembiasaan juga, harus bangun lebih pagi, kita harus gantian tiket buat ke pasar gitulah. Tahu sendiri lah, kan ada yang malas-malas gitu ya teman-teman KKN. Gitulah kendalanya. Anda nggak makan jadinya kalau nggak ke pasar, teman yang malas. Kendala. Kalau kendala dari aku, menurutku mungkin ini ya, lebih ke waktu pelaksanaan program yang bersamaan dengan acara-acara warga dusun. Nah, itu kemarin kan banyak tuh hajatan kayak pernikahan gitu. Itu rewel juga. Jadi masyarakat yang ada di dusun tersebut membantu hajatan ini tuh. Rewang, masak-masak. Jadi ketika kita melaksanakan program kerja yang bersamaan dengan waktu rewang atau hajatan itu, sedikit gitu antusias yang hadir dari masyarakat. Mungkin itu sih. Syarat-syarat lulus KKN tuh apa aja sih? Terus KKN, yang pertama berkelakuan baik, jelas itu. Terus aktif di masyarakat dan menjaga kesopanan dan tutur kata yang baik. Selain itu kami diwajibkan untuk membuat logbook atau catatan harian. Kita ngapain aja setiap hari dicatat tuh dengan detail rapi. Terus habis itu ada laporan, tentu saja laporan yang tebal. Habis itu artikel, kita masing-masing individu buat artikel tentang program unggulan yang kami lakukan masing-masing. Lalu yang terakhir, ini untuk apa kalau tidak untuk lulus dari KKN? Pil 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 pil. Seru Pak. Senang nggak KKN?
Wah.
Dari Daniel, apakah ada ucapan terima kasih untuk warga dusun? Yang pertama terima kasih banget buat Pak Wakil dan keluarga yang udah berkenan rumahnya kita tinggalin gitu ya. Terus terima kasih juga buat Pak Lurah, Pak Sabio, dan Pak Dukut, Pak Kasdianto yang udah mengizinkan kita dan kelompok akan kita buat belajar bersama di Padepokan Pringwulung. Kemudian terima kasih juga buat warga-warga dan tokoh masyarakat Dusun Pringwulung dan juga seluruh masyarakat Dusun Pringwulung yang udah memeriahkan dan pelaksanaan program kerja jadi lebih sukses. Terima kasih terutama kepada Pak Wakil, Wisunji dan Simba yang berkenan ditinggali rumahnya sampai beliau-beliau harus tinggal di rumah sebelah. Jadi full satu rumah bisa dipakai. Terima kasih, mohon maaf merepotkan. Terima kasih sudah berkenan menjadi ayah dan ibu yang mendampingi kami. Kalau ada apa-apa, ada yang sakit, ada yang jatuh, ada yang peduli, sangat peduli dengan kami. Terima kasih kepada warga di sana yang sangat ramah, hangat, mau menerima kami dengan segala kekurangan. Dan aku rasa dari pengalaman KKN ini banyak hal yang bisa kami pelajari dari warga dusun di sana. Terima kasih juga Pak Dukut, Pak Lurah juga yang juga ada di dusun kami tinggalnya. Terima kasih sudah memberikan banyak kesempatan, memediasi, membuka kesempatan kepada warga-warga yang lain. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih juga kepada teman-teman KKN. Terima kasih sudah berkenan untuk berproses bersama selama 2,5 bulan mungkin. Banyak kenangan di sana. Terima kasih juga buat kalian yang nonton ini. Terima kasih. Tak lama, semoga bisa bermakna untuk semesta tua renta senja. Sisa peri jemari mendamba hujan